Aku, Rizky, tinggal di sebuah kampung kecil yang damai, di mana hubungan antar tetangga terasa seperti keluarga. Di sebelah rumahku tinggal Pak Basuki, ketua RT yang disegani, bersama istrinya Bu Ratna. Hubungan kami begitu erat, hampir seperti saudara kandung. Aku sering berkunjung ke rumah mereka, begitu pula sebaliknya. Kami saling berbagi cerita, tawa, dan bahkan makanan saat akhir pekan. Rumah mereka selalu ramai dengan obrolan, meski hanya ada mereka berdua di sana. Anak sematawayang mereka, Lisa, sudah lama merantau keluar pulau bersama kedua cucu Pak Basuki dan Bu Ratna, meninggalkan rumah itu terasa sepi. Namun, kehangatan keluarga mereka tetap terasa setiap kali aku singgah. "Riz, mampir dulu sini, buah ini baru dipetik dari kebun belakang," ujar Bu Ratna suatu sore sambil menyodorkan mangkuk penuh rambutan. Aku tersenyum, mengangguk, dan duduk di teras mereka, menikmati buah sambil mendengar cerita Pak Basuki tentang rencana perbaikan jalan kampung. Keakraban ini membuatku merasa seperti bagian dari keluarga mereka, sebuah ikatan yang terjalin sejak aku pindah ke kampung ini beberapa tahun lalu. Pak Basuki, dengan usianya yang sudah mendekati masa pensiun, tetap bugar dan penuh semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua RT. Ia selalu punya cara untuk membuat warga merasa diperhatikan, dari mengatur ronda malam hingga membantu tetangga yang kesulitan. "Riz, besok tolong bantu Pak RT beresin got ya, banjir kemarin bikin sampah numpuk," katanya suatu hari sambil menepuk pundakku. Aku selalu siap membantu, bukan hanya karena ia ketua RT, tapi karena aku menghormati sosoknya yang penuh dedikasi. Di sisi lain, Bu Ratna, meski usianya hampir 60 tahun, memiliki pesona yang sulit diabaikan. Wajahnya memang sudah dihiasi beberapa kerutan, tapi matanya masih berbinar dan senyumnya selalu hangat. Ia sering mengenakan daster sederhana yang entah kenapa selalu terlihat anggun di tubuhnya. "Ibu sih masih cantik kayak dulu ya," candaku suatu kali saat membawa keranjang sayur ke dapur mereka. Bu Ratna tertawa kecil. "Halah Riz, gombal, ini kan cuma daster biasa." Tapi dari caranya tersipu, aku tahu ia senang dengan pujian itu. Keakraban kami terasa alami, seperti adik dan kakak yang saling menyayangi. Kehidupan di kampung berjalan seperti biasa hingga sebuah kejadian mengubah suasana. Suatu pagi, kabar buruk datang. Pak Basuki tiba-tiba jatuh sakit. Aku masih ingat betul saat Bu Ratna berlari ke rumahku, wajahnya pucat. "Riz, tolong bantu ibu, bapak tiba-tiba pingsan di ruang tamu," katanya dengan suara gemetar. Tanpa pikir panjang, aku bergegas ke rumah mereka. Pak Basuki terbaring di lantai, napasnya lemah. Kami segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Di sana, dokter menyatakan ia koma dan harus dirawat intensif di ruang gawat darurat. Aku melihat Bu Ratna duduk di samping ranjang suaminya, memegang tangannya erat, matanya berkaca-kaca. "Rizky, ibu nggak tahu kenapa tiba-tiba begini," bisiknya, suaranya penuh kecemasan. Aku hanya bisa menepuk pundaknya pelan, mencoba menenangkan. "Tenang Bu, Pak Basuki orang kuat, pasti sembuh," kataku meski aku sendiri tak yakin. Sebagai tetangga yang sudah dianggap keluarga, aku merasa bertanggung jawab untuk membantu. Aku memutuskan untuk tinggal di rumah sakit, menemani Bu Ratna dan memastikan kebutuhan Pak Basuki terpenuhi. Hari-hari di rumah sakit terasa berat. Aku bolak-balik mengambil obat, membeli makanan, dan mengurus berbagai keperluan kecil. Bu Ratna, yang biasanya penuh energi, tampak semakin lelah. Ia tak pernah meninggalkan sisi Pak Basuki, bahkan untuk sekadar mandi atau berganti pakaian. Wajahnya pucat, rambutnya sedikit acak-acakan, tapi ia tetap bertahan. "Bu, ibu harus istirahat. 2 hari ini ibu belum mandi, belum ganti baju. Pulang dulu, biar saya jaga bapak," ujalku pada hari ketiga melihat ia hampir ambruk. Bu Ratna menggeleng pelan. "Enggak, Riz, ibu nggak bisa ninggalin bapak." Tapi saat beberapa tetangga datang menjenguk siang itu, aku akhirnya berhasil membujuknya. "Bu, pulang dulu, mandi, istirahat sebentar, saya antar, nanti kita balik lagi ke sini," kataku tegas. Ia menatapku ragu, lalu mengangguk pelan. "Baiklah Riz, tapi jangan lama ya.
Ibu cuma sebentar, jawabnya lemah. Aku mengangguk, lega bisa membawanya pulang untuk beristirahat, meski hanya sebentar. Perjalanan pulang dengan motor terasa berbeda. Bu Ratna duduk di belakangku, tangannya memegang pinggangku untuk menjaga keseimbangan. Jalanan kampung yang sempit membuatku harus berkendara hati-hati. Tiba-tiba, sebuah mobil yang terparkir sembarangan di tepi jalan membuatku mengerem mendadak. "Aduh!" seru Bu Ratna saat tubuhnya terdorong ke depan, menabrak punggungku. Aku merasakan sesuatu yang lembut bersentuhan dengan punggungku dan jantungku tiba-tiba berdegup kencang. "Maaf Bu, tadi mobilnya nggak kelihatan," kataku mencoba menutupi rasa canggung. "Nggak apa-apa, Riz. Ibu baik-baik saja," jawabnya tapi suaranya terdengar sedikit gemetar. Aku berusaha fokus pada jalan, tapi pikiranku mulai dipenuhi bayangan yang tak seharusnya ada. Aku tahu ini salah. Bu Ratna adalah istri Pak Basuki, orang yang sangat dihormati di kampung. Tapi sensasi tadi, entah kenapa, terus terngiang di kepalaku. Sesampainya di rumahnya, aku buru-buru pamit. "Bu, saya ke rumah dulu ambil baju ganti, nanti balik lagi ke sini ya," kataku cepat. "Jangan lama, Riz, kasihan teman-teman di rumah sakit," pesannya, dan aku mengangguk, berjanji untuk segera kembali setelah membersihkan diri. Kembali ke rumah sakit setelah mengantar Bu Ratna, aku masih merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Wajah Bu Ratna yang lelah namun tetap memancarkan pesona terus terbayang di pikiranku. Di rumah sakit aku melihatnya duduk di samping ranjang Pak Basuki. Tangannya menggenggam erat tangan suaminya yang terhubung dengan selang infus. Matanya memandang kosong ke arah monitor yang menunjukkan detak jantung Pak Basuki. Aku tahu betapa berat beban yang ia pikul, menjaga suami yang koma tanpa tahu kapan ia akan sadar. "Bu, Ibu sudah makan belum? Biar saya ambilkan sesuatu dari kantin," tawarku berusaha mencairkan suasana. Bu Ratna menggeleng pelan. "Belum, Riz, tapi Ibu nggak lapar." "Makasih ya, sudah mau nemenin di sini." Suaranya lemah tapi ada kehangatan di baliknya. Aku hanya mengangguk, lalu duduk di kursi plastik di sudut ruangan, memperhatikan gerak-geriknya. Ia sesekali menyekah wajahnya dengan tisu, seolah ingin menyembunyikan keletihan yang semakin nyata. Rambutnya yang biasanya rapi kini sedikit berantakan, dan pakaiannya kusut karena 2 hari tak berganti. Aku merasa iba, tapi di saat yang sama ada perasaan lain yang mulai merayap di hatiku. Perasaan yang aku tahu tidak seharusnya ada. Hari itu, setelah beberapa tetangga pulang usai menjenguk, aku kembali membujuk Bu Ratna untuk istirahat. "Bu, Ibu benar-benar perlu pulang. Lihat, muka Ibu pucat banget. Saya janji bakal jaga Bapak baik-baik," kataku dengan nada tegas, berdiri di sampingnya. Ia menatapku dengan mata yang penuh keraguan, lalu menghela napas panjang. "Ya sudah, Riz. Tapi cuma sebentar ya. Ibu nggak tenang kalau ninggalin Bapak lama-lama," jawabnya. Suaranya hampir seperti bisikan. Aku mengangguk, membantu mengemas barang-barang kecilnya ke dalam tas. Saat kami bersiap pergi, aku menawarkan diri untuk mengantarnya lagi dengan motor. "Ibu nggak usah khawatir, saya bawa motor pelan-pelan kok," candaku, berusaha membuatnya tersenyum. Ia hanya mengangguk tipis, tapi aku bisa melihat sedikit kelegaan di wajahnya. Perjalanan pulang kali ini terasa lebih tenang dibandingkan sebelumnya, tapi pikiranku masih dipenuhi oleh kejadian kemarin. Sentuhan tak sengaja itu yang entah kenapa terus menggangguku. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan fokus pada jalan. Tapi, setiap kali Bu Ratna memegang pinggangku untuk menjaga keseimbangan, jantungku berdegup lebih kencang. Sesampainya di rumah Bu Ratna, aku memutuskan untuk menunggunya di ruang tamu. Ia bergegas ke kamar mandi, meninggalkanku dengan secangkir kopi panas dan beberapa kue yang sudah tersedia di meja. Aroma kopi menguar, tapi pikiranku malah melayang ke hal-hal yang tak seharusnya. Tak lama kemudian, aku mendengar suara air berhenti, diikuti langkah kaki Bu Ratna dari arah kamar mandi. "Maaf ya, Riz, Ibu agak lama tadi, masih bersih-bersih," teriaknya dari dalam kamar. "Nggak apa-apa, Bu, santai aja," jawabku, mencoba terdengar biasa. Tapi saat ia keluar, jantungku seakan berhenti. Ia hanya mengenakan sehelai kain tipis yang nyaris tak bisa dibiarkan. Aku buru-buru mengalihkan pandangan, tapi pemandangan itu sudah terlanjur membekas di pikiranku. 2 buah tonjolan di balik kain itu yang begitu menonjol membuatku sulit menahan gejolak batin.
Ibu mau ganti dulu, Riz, tunggu sebentar ya, katanya sambil berjalan ke kamarnya seolah tak menyadari efek yang ditimbulkannya. Aku hanya mengangguk kaku, berusaha menenangkan diri dengan menyesap kopi, tapi tanganku sedikit gemetar. Tak lama setelah itu, Bu Ratna keluar lagi dari kamarnya, masih dengan pakaian yang sama, kain tipis yang seolah sengaja memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ia berjalan menuju lemari di sudut ruangan, tepat di dekat tempatku duduk. "Ibu, cari apa sih, Bu? Biar saya bantu," tawarku, berusaha mengalihkan perhatian dari situasi yang semakin membuatku tak nyaman. "Oh, nggak usah, Riz. Ibu cuma mau ambil baju," jawabnya, santai lalu membungkuk untuk mencari sesuatu di rak bawah. Posisinya membuatku bisa melihat sekilas bagian tubuhnya yang tersembunyi, dan aku harus menggigit bibir untuk menahan diri agar tak terus menatap. Jantungku berdebar kencang, dan pikiranku kacau. Aku tahu, ini salah. Ia istri Pak Basuki, orang yang begitu dihormati di kampung ini. Tapi pesonanya, aura yang masih begitu kuat meski usianya sudah senja, membuatku sulit berpikir jernih. "Bu, saya keluar dulu, ambil udara," kataku tiba-tiba, berdiri dan berjalan cepat ke teras, berusaha menenangkan diri. Kembali ke rumah sakit, aku berusaha bertindak normal. Tapi kedekatanku dengan Bu Ratna mulai berubah. Aku jadi lebih sering memperhatikannya, terutama saat ia selesai membersihkan diri. Ada sesuatu dalam caranya bergerak, cara ia menyisir rambut basah, atau bahkan cara ia tersenyum yang membuatku tak bisa mengalihkan pandang. Aku mulai mencari-cari alasan untuk mengajaknya bicara, membantu dengan hal-hal kecil seperti membawakan tas atau membelikan makanan. "Riz, makasih ya, kamu selalu sigap bantu ibu," katanya suatu sore saat aku membawakan segelas teh hangat untuknya. "Sama-sama, Bu. Lagian, ibu kayak kakak sendiri buat saya," jawabku berusaha menutupi perasaan yang sebenarnya. Tapi setiap kali ia tersenyum atau menyentuh lenganku secara tak sengaja, aku merasa ada arus listrik yang mengalir di tubuhku. Keakraban kami semakin terjalin dan aku tahu di dalam hati ada batas yang mulai kabur, batas yang seharusnya tak boleh kulanggar. Malam di rumah sakit terasa begitu hening. Hanya suara monitor jantung Pak Basuki yang berbunyi pelan di ruang gawat darurat. Bu Ratna yang duduk di sampingku di atas tikar tipis yang menjadi alas sementara kami mulai berbicara tentang hidupnya. Ia bercerita tentang Lisa, anak sematawayangnya yang kini tinggal jauh di luar pulau, hanya pulang setahun sekali saat lebaran. "Riz, makasih ya, kamu selalu sigap bantu ibu," katanya suatu sore saat aku membawakan segelas teh hangat untuknya. "Sama-sama, Bu. Lagian ibu kayak kakak sendiri buat saya," jawabku berusaha menutupi perasaan yang sebenarnya. Tapi setiap kali ia tersenyum atau menyentuh lenganku secara tak sengaja, aku merasa ada arus listrik yang mengalir di tubuhku. Keakraban kami semakin terjalin, dan aku tahu di dalam hati ada batas yang mulai kabur, batas yang seharusnya tak boleh kulanggar. Malam di rumah sakit terasa begitu hening. Hanya suara monitor jantung Pak Basuki yang berbunyi pelan di ruang gawat darurat. Bu Ratna yang duduk di sampingku di atas tikar tipis yang menjadi alas sementara kami mulai berbicara tentang hidupnya. Ia bercerita tentang Lisa, anak sematawayangnya yang kini tinggal jauh di luar pulau, hanya pulang setahun sekali saat lebaran. "Riz, ibu kangen banget sama Lisa. Dulu rumah ramai kalau dia ada," katanya dengan nada penuh kerinduan, matanya menatap kosong ke dinding ruangan. Aku hanya mengangguk, mendengarkan dengan penuh perhatian, tapi pikiranku mulai melayang ke hal lain. Tiba-tiba, ia mengalihkan topik ke kondisi Pak Basuki. "Bapak sudah 5 tahun ini kena diabetes, Riz. Lambungnya juga bermasalah, radangnya susah sembuh," ujarnya pelan, seolah menahan beban berat di dadanya. Lalu dengan suara yang hampir tak terdengar, ia bertanya, "Katanya, diabetes bisa bikin pria nggak bisa apa-apa lagi di ranjang ya, Riz?" Aku tersentak, tak menyangka ia akan membahas hal sepersonal itu. Iya Bu, kayaknya ada yang bilang gitu," jawabku canggung, berusaha menjaga nada agar tetap sopan. "Tapi itu kan tergantung orangnya juga," tambahku, tak ingin terlalu masuk ke dalam pembicaraan itu. Bu Ratna hanya mengangguk, wajahnya menunjukkan kesedihan yang dalam. "Itu juga nggak gampang buat ibu, Riz," bisiknya, dan aku bisa merasakan kepedihan dalam kata-katanya. Malam semakin larut, dan ruang sempit itu membuat kami terpaksa berbaring berdekatan di atas tikar sambil menjaga Pak Basuki yang sedang sakit. Bu Ratna mengajakku untuk istirahat bersamanya. "Riz,
kamu tidur di sini aja, gak usah di kursi. Pasti capek banget kan dari tadi bolak-balik? Katanya, suaranya lembut tapi tegas. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Iya Bu, saya juga capek. Tapi Ibu istirahat yang benar ya, jawabku, berusaha menjaga jarak meski tubuh kami hampir bersentuhan. Di bawah selimut tebal yang ia bentangkan, suasana terasa semakin sedih. Aku mencoba memejamkan mata, tapi tiba-tiba Bu Ratna berbisik. Riz, jangan membelakangi ibu gitu dong. Nadanya lembut, hampir memohon. Aku berbalik dan tanpa sengaja, aroma lembut di balik selimut membuat jantung berdetak kencang. Bukannya menjauh, ia justru mendekat, seperti mencari kehangatan. Ibu kedinginan, Riz, katanya pelan, dan aku merasa jantungku berdegup kencang. Aku tak tahu apa yang mendorongku, tapi perasaan perlahan meraih detak jantungnya di bawah selimut. Ia tak menolak, malah membalas produktivitas itu dengan penuh kelembutan. Riz, kita nggak boleh di sini, bisiknya, tapi harapannya tak lepas dari tanganku. Hujan mulai turun di luar, menutupi setiap suara, dan aku menjawab, tenang Bu, nggak ada yang denger. Hujan deras begini. Gejolak dalam diriku sudah tak bisa kutahan lagi. Dan dari caranya memandangku, aku tahu ia juga merasakan hal yang sama. Apa yang terjadi malam itu seperti mimpi yang tak seharusnya nyata. Di bawah selimut, produktivitas saling mendekat, melangkah ke batas yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku sesekali melirik ke arah Pak Basuki yang terbaring pulas dengan infus di tangannya, seolah memastikan ia tak akan tahu. Ketika semuanya usai, kami terdiam, hanya saling menatap dalam kegelapan. Rasa bersalah menyerangku. Bu, maaf, saya nggak seharusnya, kataku pelan, suaraku penuh penyesalan. Tapi Bu Ratna menggeleng, wajahnya justru menunjukkan ketenangan yang tak kuduga. Riz, sebenarnya ibu yang harus berterima kasih. Sudah lama ibu gak merasakan apa-apa begini. Bapak, dia sudah gak bisa apa-apa sejak diabetesnya parah. Apalagi 2 tahun terakhir ini. Ungkapnya dengan jujur. Tapi kita harus hati-hati, Riz. Jangan sampai ada yang tahu. Tambahnya nadanya serius. Aku mengangguk. Lega karena ia tak marah, tapi di saat yang sama, aku tahu apa yang kami lakukan salah. Iya Bu, saya janji bakal jaga rahasia ini. Jawabku meski hatiku masih berkecamuk antara bahagia dan rasa bersalah. Keesokan harinya, suasana berubah ketika Bu Wadah, adik Pak Basuki, tiba di rumah sakit. Ia datang dengan wajah penuh kekhawatiran, membawa tas penuh makanan untuk kakaknya. Riz, makasih ya udah menemenin Mbak Ratna. Sekarang biar saya yang jaga. Kalian pulang dulu, istirahat, katanya dengan senyum tulus. Aku menatap Bu Ratna yang hanya mengangguk kecil. Iya Bu Wadah, kami pulang dulu. Tapi kalau ada apa-apa, kabari saya ya. Ujarku berusaha terdengar normal. Dalam hati, aku merasa terkekang. Kehadiran Bu Wadah membuatku tak bisa lagi dekat dengan Bu Ratna seperti malam sebelumnya, meski hasrat itu masih membara di dadaku. Saat kami berboncengan pulang, Bu Ratna tak banyak bicara, hanya senyum kecil yang ia lemparkan saat turun dari motor. Makasih Riz, hati-hati di jalan, katanya sebelum masuk ke rumahnya. Aku kembali ke rumah, tapi tak lama kemudian, ponselku berdering. Riz, kamu lagi apa? Bisa ke rumah ibu sebentar? Tanyanya, suaranya penuh makna. Aku tahu apa yang ia maksud. Iya Bu, saya ke sana sekarang. Jawabku, jantungku sudah mulai berdegup kencang lagi. 2 minggu kemudian, kabar duka datang. Pak Basuki menghembuskan nafas terakhirnya. Aku melihat Bu Ratna menangis di samping jenazah suaminya, dan aku hanya bisa berdiri di belakang,
tak tahu harus berkata apa. "Riz, ibu gak nyangka bapak pergi secepat ini," katanya di sela isak tangisnya. Aku hanya memeluknya pelan, mencoba menghibur. Beberapa hari setelah pemakaman, Lisa, anak Bu Ratna, datang dan mengajak ibunya untuk tinggal bersamanya di luar pulau. "Bu, ikut Lisa aja ke sana, biar ibu gak sendiri," bujuk Lisa saat kami duduk di ruang tamu rumah Bu Ratna. Tapi Bu Ratna menggeleng tegas. "Enggak, Nak. Ibu masih mau di sini. Toko baju ibu masih harus diurus," katanya meski aku tahu ada alasan lain di balik keputusannya. Setelah Lisa pulang, kehidupan Bu Ratna kembali sepi. Tapi ia tak pernah benar-benar sendiri. Setiap kali ia merasa kesepian, ponselku akan berdering. "Riz, ibu butuh temen ngobrol. Bisa kesini?" tanyanya suatu malam. Aku tahu itu bukan sekedar obrolan yang ia cari. Dan aku selalu datang membantu membuat hidupnya lebih berarti seperti yang ia pernah bilang.